Halo good people, kami dari Teras, teman renovasi. Next. Saya Hanifah Fatihatun Najihan akan menjelaskan tentang apa itu Teras. Teras adalah teman renovasi, sebuah bisnis aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam melakukan perencanaan pembangunan maupun renovasi rumah tinggal. Mulai dari pengurusan dan pembuatan IMB, perencanaan dan desain bangunan dari segi struktur maupun estetika, serta perencanaan anggaran biaya dalam pelaksanaan pekerjaan. Aplikasi ini hadir secara offline maupun online melalui platform aplikasi yang dapat dijangkau semua kalangan secara mudah, cepat, dan efisien. Next. Produk aplikasi ini dihadirkan dengan problem-problem yang ada seperti pengurusan IMB yang masih rumit, sehingga banyak orang yang menunda pengurusannya. Kemudian banyak bangunan yang didesain tidak sesuai dengan standar keamanan dan estetika, dan sering terjadinya over budget terhadap anggaran perencanaan dan pemeliharaan bangunan. Saya mau Subramanti Baragi akan menjelaskan solusi dari kami. Dengan adanya Teras, pelanggan tidak membutuhkan print layout untuk konsultasi. Lalu layanan online dari Teras kami dapat mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan kebutuhan pelanggan. Lalu user friendly di sini adalah penggunaan interface aplikasi yang simple dan mudah digunakan untuk semua kalangan masyarakat. Next. Overview produk Teras seperti berikut. Yang pertama, dengan langkah awal memilih pilihan apa yang pelanggan inginkan, lalu masuk ke pengisian data, dan kami menghadirkan free konsultasi untuk pertama kali konsultasi kepada kami. Lalu kami melayani offline yang mana kami dapat hadir ke lokasi proyek pelanggan. Next. Selanjutnya, saya Ratu Faruk ingin menjelaskan market size dari bisnis ini. Berdasarkan data dari Ditjen PUPR, kebutuhan rumah tinggal baru per tahunnya mencapai angka 1,2 juta unit dan terus meningkat sejalan dengan program pemerintah tentang penyediaan rumah layak huni. Kemudian mengutip data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 tentang cara memperoleh rumah tinggal, sekitar 80% dari rumah baru atau sekitar 950.000 unit rumah dibangun sendiri per tahunnya. Jumlah inilah yang menjadi potensi dan market size dari bisnis kami. Lalu untuk simple bisnis model dari bisnis ini, yang pertama ada key partner atau pihak-pihak yang menjalin kerjasama langsung dengan kami. Ada pemerintah daerah dan instansi yang terkait langsung dari bisnis ini. Lalu ada key activities atau kegiatan utama dari bisnis ini adalah jasa pengurusan IMB, jasa desain bangunan, dan jasa estimator RAB. Lalu ada value proposition yang merupakan nilai yang membedakan kami dengan produk lain, serta menjadi keunggulan dari bisnis kami, yaitu menyediakan jasa pengurusan IMB, perencanaan serta estimasi RAB, atau renovasi bangunan dengan mudah, cepat, dan efisien. Lalu custom relation, yaitu bagaimana kami menjalin hubungan dan memperoleh atensi dari pelanggan, dilakukan dengan promo, butuh review, dan after sales. Lalu ada customer segment, yaitu segmentasi pasar yang menjadi sasaran dari bisnis kami. Yang pertama ada masyarakat yang ingin membangun dan mendesain rumahnya sendiri, lalu masyarakat yang ingin membutuhkan jasa pengurusan IMB, dan masyarakat yang membutuhkan jasa desain dan estimasi biaya. Kemudian key resource yang merupakan sumber daya yang dibutuhkan dan digunakan dalam menjalankan bisnis kami. Ada investor dan karyawan. Lalu channel yang merupakan bagaimana kami memasarkan, menjangkau, dan menarik pelanggan. Dilakukan dengan melalui media sosial, pamflet dan brosur, serta mobile apps. Lalu cost struktur yang merupakan biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis kami. Ada biaya development, gaji pegawai, biaya marketing, dan biaya operasional. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu bagaimana bisnis kami memperoleh pendapatan berasal dari tarif jasa pengurusan IMB, tarif jasa desain rumah, dan tarif jasa estimator RAB. Next.
Ya, selanjutnya saya Reza Eka Firmansyah akan menjelaskan apa aja sih market strategi dari Teras ini. Dalam pengembangannya, Teras membagi dalam 4 fase. Yang pertama, pada tahun 2021, Teras memiliki unit usaha meliputi perencanaan atau merenovasi rumah, pembuatan RAB rumah, dan pembuatan IMB rumah, di mana Teras memiliki target proyek 50 rumah telah diselesaikan. Kemudian pada tahun 2024, Teras melebarkan unit usahanya, seperti penambahan perencanaan atau merenovasi ruko, pembuatan RAB ruko, serta pembuatan IMB ruko. Dengan target proyek 100 rumah dan 10 ruko telah dikerjakan. Kemudian pada tahun 2027, Teras fokus kepada unit usaha yang ada dengan target 250 rumah dan 50 ruko telah dikerjakan. Kemudian pada tahun 2030, Teras mengembangkan lebih besar lagi unit usahanya, seperti mulai mencakup perencanaan gedung perkantoran dan pembuatan IMB gedung perkantoran dengan target 500 rumah, 100 ruko, serta 2 gedung perkantoran telah dikerjakan oleh Teras. Next. Ya, berikut ini kompetitor komputer dari Teras. Di sini kami membaginya dalam 4 bagan, yang dimana seperti gambar bahwa banyak penyedia jasa konstruksi saat ini masih menggunakan metode konvensional, yang dimana biasanya para konsultan dan kontraktor ini menggarap proyek-proyek besar. Di sini Teras hadir dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang lebih dekat dengan masyarakat, dan proyek-proyek untuk membantu kalangan masyarakat menengah untuk bisa mengembangkan propertinya. Next. Selanjutnya saya Senator Mas Setiawan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim dari startup kami yang terdiri dari Hanindya Fathiatun Najian sebagai manajer, Latif Fathur sebagai peneliti, Muhammad Akso sebagai pengembang perangkat lunak, Senator Mas Setiawan sebagai staf marketing, dan terakhir Reza Eka Firmansyah sebagai staf keuangan. Next. Untuk status pendanaan, kami memiliki rencana sebagian besar dari dana investor yaitu sebesar 60% dan sebagian dana dari dana mandiri sebesar 20% dan pinjaman bank 20%. Kemudian untuk pembagian dananya terbagi menjadi biaya operasional sebesar 50% dan pengembangan bisnis 17%, marketing 10%, gaji pegawai 23%, yang mana dana yang kami rencanakan sebesar 300 juta rupiah. Next. Sekian pitch deck startup dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.